baik juga. Alhamdulillah. Semoga kita semua semangat belajar hari ini ya anak-anak. Nah sebelum mulai, Ibu mau cek kehadiran sebentar nih. Hari ini ada yang tidak hadir gak? Selamat semua Bu. Halo semua. Tidak pelajaran hari ini. Oke. Semangat Bu. Oke, berarti kita semua udah siap belajar ya. Baik, sebelum masuk ke materi, seperti biasa kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu agar pelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Amin. Oke, sekarang kita stretching pikiran dulu ya dengan permainan kecil yaitu tebak langkah. Nah, coba siapa yang mau nih beritahu Ibu instruksi membuat mie instan? Ada yang bisa nggak? Saya Bu. Boleh. Ya. Jadi pertama disiapin dulu mie-nya, terus pancinya, terus airnya, terus rebus airnya, terus buka mie-nya. Besok mie-nya direbus. Habis itu kalau udah belum-belum, maksudnya kalau udah matang, ya mendidih, itu dipindahin ke mangkok, habis itu dituang bumbunya, habis itu diaduk, udah jadi. Nah, bagus tadi yang dibilang sama Rafaela, urutannya udah lengkap. Nah, ternyata untuk hal sederhana saja urutan itu penting ya anak-anak. Baik, sekarang kita lihat nih video contoh langkah membuat makanan sederhana. Diperhatikan ya anak-anak. Siapkan bahan-bahannya. Di sini pakai serut mawar, daun bawang, cabai, kencur, bawang putih, garam, penyedap rasa, gula, dan juga minyak goreng. Lanjut ke cara membuat. Tuang air ke dalam panci. Kemudian masukkan kerupuk mawar ke dalam panci, lalu nyalakan kompornya. Ini tuh kerupuknya direbus dulu ya guys, supaya matang. Lanjut kita buat bumbunya. Di sini kita ulek-ulek ya guys sambalnya, lalu juga sedikit garam, penyedap rasa dan juga sedikit gula. Nah, di sini juga jangan lupa kasih daun bawang. Oke, lanjut kita panasin minyak terlebih dahulu. Lalu tunggu hingga minyaknya panas. Jika sudah panas, lalu tuang ke dalam santan. Oke. Dan ini penting banget. Jangan lupa matikan kompor. Kemudian angkat lalu tiriskan kerupuk putihnya. Kemudian kita campur dan masukkan ke dalam sambalnya. Kemudian diaduk-aduk terus ya guys, sampai tercampur rata. Dan jadi. Nah, setelah menonton video prosedur membuat seblak cobek ini, menurut kalian kenapa urutan langkah itu harus diperhatikan? Nah, kalau balik apa nih yang bisa terjadi? Misal tadi iya mengganti kompor dulu langsung ini kerupuknya. Kalau nggak pakai kompor kan jadi nggak enak. Rasanya. Ya betul banget ya. Yang dijawab sama Reva, Rafaela, Devi dan Aisyah. Jadi langkah-langkah itu harus berurutan. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar menyusun teks prosedur secara runtut, jelas dan menarik. Dan kita akan mempelajari dengan model pembelajaran Jigsaw supaya anak-anak kalian itu bisa saling membantu dan bekerja sama. Teks prosedur. Nah, untuk isi materinya yang pertama ada pengertian teks prosedur, kemudian ada struktur teks prosedur, dan yang terakhir ada kaidah pembahasan teks prosedur. Nah, teks prosedur itu sendiri adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan untuk melakukan atau membuat sesuatu secara runtut, sistematis dan terperinci. Tujuannya adalah untuk memberikan panduan agar pembaca dapat mencapai hasil yang diinginkan dengan benar. Seperti yang kita sudah bilang tadi, ada mie instan, kemudian menggunakan alat atau melakukan kegiatan tertentu.
campur aduk hingga rata dan hidangkan selagi hangat. Nah, setelah Ibu memaparkan mengenai materi teks prosedur, sekarang Ibu ingin membagi kalian ke dalam metode kelompok misal. Nah, jadi di sini Ibu membagi untuk masing-masing kelompok tiga orang ya, anak-anak. Yang pertama, ahli pertama itu mempelajari pengertian dan tujuan teks prosedur, ahli kedua mempelajari struktur teks prosedur, dan ahli ketiga atau orang ketiga mempelajari ciri kebahasaan teks prosedur. Nah, nanti ini tuh masih kelompok asal. Nah, nanti untuk ke kelompok ahli, kalian harus sesama ahlinya nih teman-teman. Jadi yang orang pertama harus ke ahli pertama juga, terus yang orang kedua ahli kedua, yang orang ketiga ahli ketiga. Nah, boleh teman-teman langsung membuat kelompok ahli yang sudah saya sebutkan tadi. Ya, boleh yang ahli satu di sini kalian mempelajari pengertian, boleh beda ya teman-teman. Kemudian di sini untuk ahli kedua mempelajari teks, kalian boleh mempelajarinya. Dan di sini yang ketiga boleh mempelajari ciri kebahasaannya. Boleh diskusi terlebih. Anak-anak kalian punya waktunya 5 menit, jadi pahami materinya dengan baik karena nanti kalian akan mengajari ke kelompok asal yang tadi teman-teman. Ibu siap, Ibu. Bagian kebahasaan, perhatikan kata-kata perintah dan konstruksi urutan. Kemudian bagian struktur, jangan sampai tertukar antara alat atau bahan dan alat. Baik anak-anak, karena waktunya sudah habis, silahkan kembali ke kelompok asal yang tadi sudah Ibu berikan. Itu ada ahli 1, 2, 3 yang jadi ahli 1 nanti kalian memberitahu pada ahli 2 apa saja yang sudah kalian pelajari di kelompok ahli tadi. Kemudian ahli 2 menjelaskan kepada ahli 1 dan 3, dan ahli 3 menjelaskan kepada ahli 1 dan 2 mengenai diskusi kelompok tadi. Silahkan adik-adik, anak-anak. Dan catat hal yang penting ya, gunakan bahasa yang jelas karena kita sedang melatih kemampuan komunikasi. Ibu. Gimana anak-anak, sudah belum? Sudah ya. Nah, sekarang Ibu minta saatnya kalian menerapkan pengetahuan yang sudah kalian diskusikan nih secara berkelompok. Jadi kalian Ibu minta untuk susun peta konsep atau kerangka teks prosedur yang memuat tujuan, struktur, dan ciri kebahasaannya. Boleh? Silakan anak-anak. Sebentar ya. Masih ada waktu ya. Nah, gimana anak-anak, udah selesai belum? Sudah. Baik, saya minta satu perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasilnya. Silakan kepada kelompok 2, boleh cara perwakilan di depan maju ya, silakan. Iya. Oh iya. Jadi ada pengertian teks prosedur ya Bu. Nah, teks prosedur itu teks yang berisi tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan tujuan yang diinginkan. Oh ya Bu, saya belum menampilkan tentang konsep saya ini teman-teman.
prosedurnya. Yang pertama ada kata kerja imperatif, pernyataan persuasif, kata teknis, konjungsi, penambahan, dan deskripsi alat. Apalagi Bu tadi? Biasanya ada jenis teks prosedur juga Bu. Oh ya, boleh dibacakan ya Bu. Lalu di sini ada jenis teks prosedur, ada teks prosedur sederhana, kompleks, dan protokol. Lalu ada bagiannya pernyataan umum dan langkah-langkah gitu Bu. Iya, bagus sekali. Silakan duduk lagi terima kasih. Yang udah maju. Nah, itu udah bagus sekali ya anak-anak. Langkah-langkahnya tadi sudah lengkap. Jadi ingat ya, konstruksi penanda urutan harus konsisten digunakan. Jadi ayo tepuk tangan sekali lagi. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, coba Ibu mau refleksi sebentar ya. Apa hal yang paling bermakna yang kalian pelajari hari ini? Nah, apakah model jigsaw tadi membantu kalian lebih memahami materi? Boleh yang menjawab? Saya Bu. Boleh, Reva. Silakan. Jadi hari ini saya udah belajar bahwa teks prosedur itu harus memiliki urutan yang jelas Bu. Karena kalau langkahnya salah, saya juga jadi salah Bu. Terus saya juga paham, jadi paham struktur teks prosedur, terutama bagian tujuan, langkah-langkah, dan segi pembahasannya gitu Bu. Ya, bagus. Nah, berarti kalian semua ini sudah menunjukkan kolaborasi dan komunikasi yang sangat baik ya anak-anak. Nah, untuk tugas di rumah Ibu berikan ya. Bersedia nggak nih anak-anak? Insya Allah Bu bersedia. Bersedia ya. Nah, jadi untuk tugas rumahnya itu kalian amati satu kegiatan sederhana di rumah. Bebas ya anak-anak, minggu depan kalian akan menulis teks prosedur berdasarkan kegiatan tersebut. Pilih orisinal dan informatif ya. Oke Bu. Oke, terima kasih atas kerjasama kalian yang luar biasa. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.